diisi Direksi DJ, Direktur PDAM, kemudian pimpinan DPR, Bapak Kemenak, kemudian Ketua Pengadilan, Kejari, Bapak Wakil Bupati, kemudian Bapak DPRD, dan posisi yang paling tengah Bapak Bupati Sukabumi, kemudian lanjut ke sebelah kirinya Bapak Sekda, Bapak MUI, Bapak Dandim 0622, Bapak Dandim 0607, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres Kota, dan Yon 510 dan Kalapas Warung Kiara. Untuk sub 2 dimulai dari kanan juga, diisi oleh Kades Cimahi, kemudian UPTD, Kades Sukadamai, MUI Desa, Kepala KUA, Kades Tigarmana, Kades Cijalingan, Kades Cicantayan, dan paling tengahnya Bapak Camat Cicantayan. Kemudian terus bergeser ke sebelah kiri di sub 2 diisi oleh Bapak sabun dan hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan alat pengecekan suhu sebagaimana yang Bapak Ibu tadi di awal masuk sudah dilaksanakan. Kemudian tidak mewadahi sumbangan sedekah dengan cara menjalankan kotak, mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbahnya, kemudian penyelenggara untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Nah, inilah yang perlu disampaikan, yaitu pertama, jamaah dalam kondisi sehat, yang kedua, membawa sejadah atau alat sholat masing-masing, kemudian jangan lupa menggunakan masker, baik itu sejak dari keluar rumah, kemudian selama berada di sini, kemudian nanti sampai pulang lagi ke rumah. Hindari kontak fisik atau social distancing, makanya dijarangkan atau jangan terlalu dekat, itu sudah diaturkan dalam surat ini. Kemudian menghindari atau menjaga selain jarak berarti etika dalam bersin atau batuk mohon diperhatikan. Kemudian menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak atau lansia atau yang memang sedang dalam kondisi sakit. Kemudian yang berhubungan dengan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi persyaratan, diantaranya pemotongan dilakukan di area yang memungkinkan penerapan fisik, jarak fisiknya harus jauh. Penyelenggaraan mengatur kepadatannya juga diatur oleh panitia yang berwenang. Kemudian pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan maupun pencacahan dan pengemasan daging. Kemudian pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah musyawarah. Yang paling utama untuk kita semua diperhatikan adalah penerapan kebersihan personal panitia. Ya, baik itu dari segala pemeriksaannya, baik suhu tubuh, kesehatan, kebersihan, dan semuanya dilakukan itu oleh panitia kemudian dengan petugas kesehatan. Kemudian penerapan kebersihan meliputi alat-alat juga diperhatikan dan diatur oleh ini. Maka seluruh peralatan sebelum pelaksanaan digunakan itu harus dibersihkan, dan peralatan setelah dipakai juga atau seluruh prosesi penyembelihannya selesai dilaksanakan dibersihkan kembali. Kemudian penerapan sistem satu orang satu alat. Jika ada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan. Demikian untuk dipedomani, mohon maaf saya bacakan pokok-pokoknya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Bupati Sukabumi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukabumi, Dr. Andes Haji Marwan Hamami, MM, ditandatangani dan dicap. Ini untuk perhatian kita semua, pada intinya adalah sudah dihimbau sejak jauh hari, gunakan masker, bawa alat sholat atau sejadah sendiri, kemudian jaga jarak dan etika bersin dan batuk. Biasakan cuci tangan dan pelihara kebersihan lingkungan. Kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dan untuk sehat kita semua. Kita lawan COVID-19, insya Allah Indonesia, Sukabumi pada khususnya aman dan semua terkendali. Mudah-mudahan jadi baldatun thayyibun warabun ghafur. Amin. Yang terhormat Bapak Bupati Sukabumi beserta seluruh jajaran Forkominda Kabupaten Sukabumi dan pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat pimpinan organisasi dan lembaga terkait tingkat kementerian sewilayah Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat Bapak Camat Cicantayan beserta jajaran Forkomincam, pimpinan UPTD Dinas Instansi, para kepala desa sekecamatan Cicantayan,
Yang terhormat para pimpinan lembaga keagamaan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la'aqtulanna qala innama yutaqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Idul Adha anu mulia. Bismillah janten sekar panggiring catur ngajadi tuturus laku umur sampurnaning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah panjing laria jeung sungkah anu pasolengkrah ngaruntah dina galeuh lelembutan. Panundung ujub tur takabur anu ngagojod dina kolbu, pangusir anu ngadaki dina ati. Nu tinggal iwati setra bersihna rasa, gesan nampa jerlatna hidayah Quran sareng sunnah Rasulullah. Ucapan kalimah sahadatain anu netepkeun pagusten, bari pasang subaya ka Gusti anu Maha Suci. Insyaallah muarek luncak-linci mulang udar tina tali gadang. Najan nepi ka iraha oge, tetep kukuh keukeuh pageuh anteng manteng moal rek monteng najan loba nu mentangan. Shalawat sinareng salam teh hiji doa nu nandhakeun kareureuh sareng kamemet anu maneuh ka Gusti junjunan alam kakasih Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina miwah para sahabatna, ka para tabi'in sadayana, oge ka jalmi anu turut tumut ka mantena pamugi kalabat urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha anu mulia, nadawi di sadayana ngaregna simkuring di payeunan sadayana teu aya lian kapancenan tugas kami maoskeun susunan acara dina pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1440 Hijriah bertepatan 2020 Masehi di Lapang Sawabra RT 3 RW 5 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan. Nyangking tema dengan kurban kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama. Anu mana runtuyan anu baris dilaksanakeun dina sesi kahiji ieu. Nu kahiji nyaeta bubukan, nu kadua doa, nu katilu sambutan. Sambutan nu kahiji baris dieusi ku pangersa kasepuhan oge sekaligus laporan panitia nyaeta ku kersana Kiai Haji Aib Saifullah, Ketua MUI Desa Cicantayan. Sambutan anu kadua nyaeta sambutan nu baris didugikeun live ku Bapak Bupati Sukabumi, pangersa Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MN. Nu kaopat acara pelaksanaan salat sinareng khutbah Idul Adha. Imam salat Idul Adha baris dipimpin ku kersana Ustadz Bubu Habibuddin. Badal iman kersana Bapak Ustadz Encep Rahmat SPDI. Khotib baris didugikeun ku kersana Ketua MUI Kabupaten Sukabumi Kiai Haji Dr. A. Komarudin MAG. Badal khotib ku kersana Bapak Haji Usep Saiful Ruhyan. Acara nu kalima panutup oge engkin dilajeng kana sesi kedua sareng katilu. Minangka acara anu kahiji nyaeta bubuka sumangga urang buka ieu acara kalawan aosan Ummul Quran bibarokati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bismillah janten pamuka lengkah kanggo urang sadayana
aya dina panantayunan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ngajantenkeun acara nu baris dilaksanakeun ku urang sadayana ti kawit munggaran dugi ka gen akhir insyaallah aya dina kajanglaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna nitikeun acara anu kadua nyaeta doa. Anu mana doa ieu urang khususkeun kanu parantos ngawakafkeun ieu tempat anak di lapang sawah berat. Nyaeta kersana Bapak almarhum Bapak Haji Hasanuddin, almarhumah Ma'otin, almarhumah Hajah Maskiah, almarhum Bapak Jajang, almarhum Bapak Haji Dadang Surahman, almarhum Bapak Tatang, almarhum Bapak Cepori, oge katut para putrana anu tos ngantunkeun ti payun, oge panginten anu masikeun aya urang doakeun ku urang sadayana. Kukituna mundut keikhlasan ti sadayana disuhungkeun kana kawiningan galihna sumangga urang aoskeun deui sakali di ummul Quran ala hadihin yahwa kulli niyatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi janten wasilah barokahna kamarantena khusus anu parantos tipayun ngantunkeun urang sadayana para almarhum sareng almarhumah nyaeta anu disebatan tadi pada khususna anu parantos ngawakafkeun ieu tempat. Mugi marantana di alam kuburna kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala, aya dina magfirah sareng lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui kami urang sadayana mudah-mudahan Allah senantiasa maparin rahmatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha anu mulia supados teu nyongkolong kana waktosna. Acara anu katilu nyaeta acara sambutan anu kahiji baris didugikeun ku kersana Bapak Kiai Haji Aib Saifullah sekaligus laporan sesepuh atas piti panitia pelaksana mantena ngajabat Ketua MUI Desa Cicantayan. Kukituna kamantena sumangga waktu sinaran tempat disayogikeun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Bupati kali rombongan anu kusingguring dihormati juga dirahmati Allah. Oge Bapak Wakil Bupati kali rombongan oge aparatur pemerintah tingkat kecamatan berikut jajaran aparatur pemerintah desa, para organisasi kelembagaan masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha anu kusingguring dihormati. Puji syukur kadat Allah Subhanahu wa taala wirna dinten ieu tepatna 31 Juli bertepatan 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul ngaragarakeun nikmat oge karunia nu kecida pisan ageuna ka urang sadayana. Weurehna yakin upami dinyem-nyemah pasti karasa ngagurimpalna. Teu karaos sareng katingali ku urang sadayana tapi teu karaos. Kersana Bapak Bupati kali Bapak Wakil Bupati hadir di tengah-tengah urang sadayana dina raraga sami-sami silaturahmi bade ngalaksanakeun salat Idul Adha.
upami berbicara sejarah atau nabi cerita singkat lapang sawah berakhir simkuring di tahun 58 menurut cerita orang tua disebat lapang sawah berak karena lapang hiji lapangan utadina sawah namun terputus air jantan berat jantan bahasa Sunda nama orang jantan nyebatkeun sawah berat teh sawah ngaberak sawah garing kumargi garing ke eta kasepuhan Bapak Haji Hasanuddin kali Ibu Otin anu statusna enatos pada almarhumah terketuk hati kanggo ngawakafkeun ieu tanah kirang langkung 1.300 meter persegi tamaka dina hal ieu anjeunna wafat di Lajeng sehingga sampai dinten ieu tos generasi ke-12 para pemimpin para al-mukarramun anu sadana ngajalankeun tugas ngajalankeun wakaf di mantenah tos ka generasi 12 berikut simkuring tawakafnya diperuntukkan khususon kanggo salat Idul Adha, Idul Fitri oge peringatan hari-hari besar Islam. Bahkan nuju aya almarhum Bapak Kiai Haji Dadang Surahman barudak kelang layangan kita kenging Pak. Takut kituna ai doa mata di atos dengan surah Ummul Quran. Maka yang nama urang doa ku bahasa Sunda mudah-mudahan ieu tanah, ieu kampung sawah berak Allah Subhanahu wa taala khususna ieu tanah wakaf sing manfaat dunia jeung akhirat. Dinten ieu kadongkapan Bapak Bupati kali Bapak Wakil kali rombongan. Margi sakaemot simkuring di tahun 64 simkuring ngiring salat Idul Fitri di dieu 2 kali absen. Pertama karena hujan lebat, kedua karena Idul Fitri kamari COVID-19 jantan nu hadir mung 2 jajan. Abdi kita hadir di dia di masjid masing-masing. Tahu kituna mudah-mudahan kaiji anu ngahalanganana naon wae ku Allah Subhanahu wa taala yang diangkat. Bapak Bupati kali Bapak Wakil Bupati kali rombongan sadayana hadirin wal hadirat anu simkuring dihormati. Nomor kaduana simkuring bade ngabagiakeun. Margi bahasa sambutan upami dilalat oleh pembahasan nama bagia simkuring teh atas nama tokoh masyarakat ngabagiakeun bapak-bapak pamimpin orang di Kabupaten Sukabumi. Da upami dihaja-haja hoyong dongkap mah rupina duka irahay. Jadi teh itu dari sekali ngadeg tapi haru. Jadi misi cenah paek beureung ngadeg poe bupati mah wani keker gitu Pak. Dan simkuring haru. Kenapa haru? Luar biasa Pak. Karena pejabat anu hadir kadi paling tinggi adalah Bapak Camat, Ibu Camat. Anu mana tara jumaah can camatna da awewe. Tamaka ditanya mah benten Pak nu dongkap lagi bararadag duanana. Orang nomor 1 di kabupaten urang. Kecamatan-kecamatan lain. Kita mengharapkan pisan hoyongan. Kecamatan nu aya di Palipidul. Di Kawit Cidolo sagarantan gahoyongan kadongkapan dindian ku Bapak Bupati. Cibadak oge munut, cisaat oge hoyongan. Tapi kunaon Bapak Bupati make ka dieu? Jawaban simkuring singkat saja, jorojoy Pak. Karena beliau hatinya terusik dijorojoykeun ku Allah. Hakikatna nu ngajorojoykeun wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Lamun anjeunanya ka kafir Quraisy baheula, lamun dinten ieu lamun anjeunanya ka urang saha berak ka jamaah ayeuna saha anu nyiptakeun bumi jeung langit berikut jorojoy. Layak bulan Allah tentulah nu ngajorojoykeun ti Gusti Allah tanpa pesanan Pak. Alhamdulillah Bapak Bupati dengan lega hati kalih Bapak Wakil Bupati tiasa aya di paedan urang sadayana. Itulah sambutan simkuring. Namun sahalit kadongkapan nama kalintang bingahna luar biasa.
tapi mung sakit ka ayana Bapak panginten upami bade diobrolkeun mah cek bahasa urang Padang. Jika masakan kami enak, ceritakan dan ajaklah orang lain. Tapi jika masakan kami tidak enak, datanglah ke ayam, tegurlah. Kahoyong nama saya bagi sahur pantun nyebatkeun kieu. Burung merpati duduk termenung, lihat manjangan memakan tupai. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan? Terima kasih, tangan tak sampai ya. Punten Bapak, kahoyong nama abdi tengah bagian Bapak tena kursi, tapi Bapak calik di dia dan penginten di satu sisi Bapak teh tamu Allah, tamu Allah masami, di satu sisi tamu negara, penginten kedah di mana dicarikan hendak penginten diwujud tas nyatkan. Salajengna Bapak-bapak, anu kusimkuring dihormati, itulah sebuah cerita singkat simkuring tentang sejarah. Oke penyambutan bapak-bapak di kabupaten. Oke simkuring biasa ngadir di dia gara-gara jodoh juga seseorang. Simkuring padung dengan upami berbicara tokoh sangat tercekap. Anu cekap mah Pak Haji Nasrul di Cibadak. Tapi kusababnya nak KTP na ya termasuk di cantaiannya kalih kusimkuring. Eta oge jodoh Pak Camat nu ganteng. Saur Pak Camat wayahna Kang Haji janten sambutan atas nama tokoh masyarakat. Daripada simkuring pasih sareng Pak Camat nyanyelehan sorangan ditampi we simkuring sebagai tokoh masyarakat. Jantan alhamdulillah Bapak Camat lincah luar biasa. Kalau bukan Pak Sede ya siapa lagi camatnya. Hebat Pak Sede. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena dinten ieu adalah dintenan Idul Adha. Terlepas tina cerita lama. Carios lamina adalah di surah Al-Maidah ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Oke, anu kadua kurban ieu kembali kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Anu disitu ku Allah dina surat As-Saffat ayat ke-102. Qala ya abati inni ara fil manam anni adbahuka. Ujung tina carios Qabil sareng Habil ujungna innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ujung tina Kangjeng Nabi Ibrahim ujungna inna kadzalika najzil muhsinin. Dua cerita ieu tentang Qabil jeung Habil. Qabil kurban gagal tidak diterima, Habil ditampi ku Allah. Nandakeun ka urang sadana jangan berputus asa dalam sebuah pekerjaan, karena pekerjaan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa aja jundahu wa azamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fi kulli sa'ah wa tazawwadu bihi fa inna khairaz taqwa. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Jumat Idul Adha rahimakumullah. Allah Maha Agung lagi Maha terpuji. Segala sanjung hanya pantas baginya. Allah Maha Agung, tiada Tuhan selain Allah.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, pembawa syiar Islam dan penegak panji-panji kebenaran, rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutusmu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini gemuruh suara takbir, tahlil dan takmir dikumandangkan oleh kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas segala nikmat dan kurnia Allah yang dijanjikannya. Sehubungan dengan hari raya ini, biasanya umat Islam yang mampu pada melaksanakan ibadah haji. Namun kalau kita lihat, haji sekarang diikuti hanya oleh 1.000 orang. Dan 3 orang dari Indonesia, itu pun mereka yang sudah menjadi mukim di sana. Juga pada hari raya Idul Adha ini bagi yang mampu diperintahkan agar menyembelih kurban. Yang paling pertama berkurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berkurban dengan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ibadah kurban adalah syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilanjutkan dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'ah fala yuqra, man wajada sa'ah fala yubahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang ada kemampuan untuk berkurban namun ia urung melaksanakannya, sudah saja kata Nabi keluar dari agama Islam. Melaksanakan mengeluarkan dari agama Islam. Kita teringat kisah tentang 2 orang hamba Allah yang telah diuji keimanannya di saat-saat seperti ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim saat itu bukan hanya harus mengorbankan binatang sembelihan, tapi juga jiwa putra yang sangat disayanginya yang telah didambakannya selama berpuluh-puluh tahun. Di saat pertumbuhan remajanya malahan diperintah oleh Allah supaya disembelih dengan tangannya sendiri. Akan tetapi berkat keimanan mereka yang teguh demi untuk semakin dekatnya dengan Allah Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Setiap orang yang beriman pasti mendapatkan ujian dalam hidupnya. Dengan ujian derajat seorang hamba akan meningkat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ada juga pada COVID-19 yang masih terus terjadi. Bagi orang yang beriman, adanya COVID-19 menjadi ujian yang dapat mengantarkan derajatnya makin meningkat. Adanya pandemi COVID-19 justru menjadi momentum bagi seorang hamba untuk memperbaharui dan meningkatkan kualitas keimanannya. Mau menghadapi kondisi apapun, iman itu harus terus diupgrade. Pertanyaan upgrade itu seperti apa? Atau menaikkan iman itu seperti apa? Islam telah memberikan pedoman yang jelas bagi seorang hamba agar dapat memperbarui dan meningkatkan keimanannya. Di antaranya yakni dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, seperti dengan meningkatkan amalan ibadah sholat sunnah dan tilawah. Islam juga mengajarkan untuk menghadapi segala ujian yang melanda dengan sabar dan sholat. Seorang hamba harus senantiasa bersabar dalam setiap menjalankan ketaatan dan menjauhi segala larangan guna meningkatkan keimanannya. Dengan begitu keimanan seorang hamba akan semakin meningkat, bahkan menjadi imunitas yang dapat menghalau setiap penyakit yang datang pada hamba tersebut. Iman bagi seorang mukmin adalah imunitasnya tanpa sadar. Ketika seorang mengupgrade keimanannya, baik kualitas maupun kuantitas, maka imunitas dia akan meningkat. Amalan yang dapat meningkatkan keimanan sehingga membuat imunitas diri menjadi meningkat adalah dengan berzikir
sebagaimana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa zikir menjadi perisai bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu mengajak seorang muslim tidak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan memperkuat fisik dengan berpuasa. Sejatinya sangat mudah untuk menyembuhkan berbagai penyakit dalam diri. Terlebih manusia diberikan oleh Allah imunitas yang membuatnya mampu bangkit dan sembuh dari satu penyakit tertentu. Namun demikian dia menilai yang menjadi persoalan adalah rapuhnya keyakinan seorang hamba terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai zat yang memudahkan dan memberikan. Kesembuhan hamba itu pun ragu yang membuat dirinya terus diselimuti penyakit. Oleh karena itu sangat penting menguatkan keimanan terlebih dulu dalam menghadapi setiap persoalan kehidupannya. Dalam menghadapi apapun kuatkan dulu imannya. Ketaatannya yang dilakukan seorang dalam imanannya dalam bentuk aktivitas ibadah juga pasti akan meningkatkan keberkahan dari sisi hidupnya dan juga keberkahan dari sisi badannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Kuatnya kadar iman akan menguatkan kondisi agama seorang hamba. Sebaliknya penurunan kadar iman seorang hamba akan memperlemah kondisi raganya sehingga dapat mudah terkena penyakit. Ada perkara-perkara yang dapat melemahkan keimanan sehingga berdampak pada penurunan kondisi tubuh atau penurunan imunitas tubuh. Di antaranya yakni terlalu banyak bergaul atau bermain yang kemudian melupakan Allah. Terlalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak tidur dan terlalu banyak makan. Sementara untuk mencari obat dari segala penyakit yang ada tidak ada lain kecuali dengan mencari dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa ada jundahu wa zamal ahjaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa nahana 'anit tafarruq wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-aqul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbi ma lam yanalhu malikul muqarrab wa rasul mutahhar mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi alladzina kanu ya'duna li tijaratan lan tabur wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu ya ikhwati rahimakumullah anna yaumakum hada yaumun adzim yatajallallahu fi ala ibadihi min kulli mukim wa masafir fayubahi bikum malaikatu wa antum mushkiruna bitakbir fi kulli badin wa hadir. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qaila alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa arwa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' annal bala wal bala wal fasha wal munkar wal jadab wal fata wal babasir wal muhtarib wal syadaidah wad dana wal marad wal mihan wal fitan
wal corona ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min budani muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Sukabumi, yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, Ketua Basnas, Ketua DMI, Ketua EPHI, Ketua Ormas dan OKP Islam se-Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Forkopincam Cicantayan, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga dapat bersama-sama menunaikan sholat sunat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, mengawali sambutan ini perkenankan saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah kurban. Semoga perayaan Hari Raya Idul Adha ini menjadi momentum untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, walaupun dilaksanakan di tengah keprihatinan akibat pandemi COVID-19. Saya selalu mengingatkan agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dalam setiap aktivitas, selalu memakai masker apabila hendak melakukan kegiatan di luar rumah, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari Hari Raya Idul Adha, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada saat situasi ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah SWT ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah. Pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia ternyata berimbas pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini.
Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Di samping itu, pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun yakinlah, selalu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, ibadah kurban yang akan kita laksanakan merupakan napaktilas sejarah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang memberikan pesan agar kita senantiasa membersihkan hati dan jiwa dari nafsu-nafsu hewani yang melekat pada diri manusia. Di samping itu, ibadah kurban juga merupakan momentum untuk merenungkan kembali keteladanan Nabi Ibrahim yang telah teruji memiliki keikhlasan, kekuatan hati dan ketaatan mutlak kepada Allah. Di saat menerima perintah menyembelih putra tersayangnya Nabi Ismail, inilah kisah teladan paripurna yang harus dijadikan ibroh oleh umat Islam. Di tengah pandemi yang melumpuhkan seluruh sendi kehidupan manusia, ibadah kurban akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi sebagian masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Oleh karenanya, kurban bisa menjadikan bukti kepekaan sosial. Ibadah kurban juga memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berpesan agar senantiasa menjaga kondusivitas daerah, terutama menjelang perhelatan Pilkada tahun 2020 ini secara serentak. Mari jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk saling mengeratkan tali silaturahmi di antara kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga sekaligus saya atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus MUI tingkat desa Cicandayat periode 2020-2023. Semoga senantiasa dapat mempersatukan umat dalam peningkatan keagamaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rengse kapihatur rentetan acara sesi kahiji penyelenggaraan sholat Idul Adha 1440 Hijriah di Simkuring nu mancen damel sementawis mungkas. Hapunten anu kasuhun hampuran teda urang tutup acara sesi kahiji kalayan osan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna sumangga kasadaya para tetamu leman tiasa ngalih linggih ke tempat acara penyerahan hewan kurban margi acara sesi kedua baris dikawitan. Ka para jamaah sadayana panuhun tiasa bubaran ngantunkeun ti lapangan kalayan tartib sinaran antare atur nuhun. Diuningakeun sakali deui ka para tetamu leman sumangga diaturanan ngalih linggihna ka tempat penyerahan hewan kurban. Ayo. Dah.
Di mana ibu? Di tipe biar ya. Saya teh malam pada lewat. Jangan bensin. Kita yang sponsor buat kanjer motor teh. Parkir di luar. Video Bang, kan bisa lagi. Hewan dia itu kan ya. Dia tuh. Panas ya. Ayo tunggu. Biasa Mau pindah diam dong. Dek. Bapak itu mah yang tahan tangan, tang jaga itu. Ini kayu. bukan dengan Pak terus liput. Gimana? Itu motor ya? Bismillah. Sekali lagi semoga para tamu undangan, para entos, ya terenang nih dengan tempat para entos di silakan. Bagi acara mungkin acara misalnya itu ayah sapinya video kan itu sembako piagam penghargaan penyematan tim KPP Cicangkayan baru dapat kurban enggak lagi di naskar. iya lah. Mohon untuk diperhatikan tempat duduknya, kursinya untuk dijaga jarak. Ke ujung yang depan barisan sebelah kanan kursinya masih kosong, silakan ditempati. Baiklah hadirin yang kami hormati, Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang sudah nampak hadir di sesi kedua ini, kita akan secara langsung kepada acara yang pertama.
Subrek. Kecamatan Gimana? Desa. Itu apa yang saya ucapkan, mohon di Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan jadikanlah MUI sebagai lahan ibadah. Jangan mencari materi kalau di MUI, harus jadikan lahan ibadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM. Untuk yang penerima, kami persilakan untuk maju ke depan. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami untuk memberikan sembako kepada jompo atau anak yatim dan juga disabilitas atau para DKM yang ada di lingkungan Kampung Sobra RT 3 RW 5 Desa Cicantayan, Kecamatan Cicantayan. Untuk yang kedua, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sukabumi untuk menyerahkan sembako kepada Untuk yang berikutnya, yang ketiga, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Sekda Sukabumi untuk menyerahkan. Untuk yang keempat, kami persilahkan kepada Kepala Kemenat Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pemberian bantuan tersebut. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada yang telah menyerahkan, dan dipersilakan untuk